Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang suhu dan juga pengukuran suhu. Dalam ilmu fisika, suhu didefinisikan sebagai ukuran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dikenal juga atau disebut juga dengan temperatur. Benda yang suhunya tinggi memiliki jumlah kalor yang sangat banyak, dan benda yang suhunya rendah memiliki jumlah kalor yang sangat sedikit di dalamnya. Nah, panas dinginnya suatu benda dapat dirasakan melalui indera peraba, yaitu kulit. Mengukur sebuah suhu dengan menggunakan indera peraba artinya kita mengandalkan perasaan, tetapi perasaan tidak bisa dijadikan tolak ukur suatu benda. Tolak ukur menentukan derajat suhu suatu benda karena sifatnya relatif, sehingga setiap orang bisa berbeda-beda dalam merasakan suatu suhu. Oleh karena itu, untuk mengukur sebuah suhu benda yang tepat dan akurat, diperlukan suatu alat agar hasilnya lebih maksimal. Nah, untuk kepentingan ilmu dan juga teknologi, pengukuran suhu harus dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur yang biasanya sering digunakan dan hasilnya lebih akurat, yaitu termometer. Prinsip kerja pada termometer ini memanfaatkan sifat-sifat fisik benda atau zat akibat perubahan suhu. Perubahan ini merupakan perubahan volume karena pemuaian dan juga penyusutan. Pada umumnya, termometer terbuat dari kaca yang diisi zat cair termomerik. Zat termomerik merupakan zat cair yang mudah mengalami perubahan fisik jika dipanaskan maupun didinginkan. Termometer yang biasa digunakan sehari-hari yaitu termometer cairan atau kaca yang di dalamnya berisi raksa maupun alkohol. Kedua cairan tersebut memiliki sifat termomerik, yaitu sifat fisik yang sensitif terhadap panjang, volume, terhadap perubahan panjang, volume, hambatan listrik, dan juga tekanannya. Termometer dibuat dengan memanfaatkan gejala perubahan volume suatu zat cair yang ditempatkan di dalam sebuah pipa kapiler. Pembuatan skala pada termometer diawali dengan menetapkan titik sebagai sebuah acuan, yaitu titik bawah dan juga titik atas. Kemudian jarak di antara dua titik acuan tersebut dibagi menjadi acuan derajat atau persepuluhan derajat disesuaikan dengan tingkat ketelitian. Termometer mempunyai banyak jenis. Jenis-jenis termometer yaitu yang pertama, termometer air raksa. Nah, termometer air raksa merupakan termometer cairan yang menggunakan air raksa sebagai pengisinya. Termometer air raksa sering disebut dengan termometer maksimum karena dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Jika suhu yang diukur panas, maka air raksa akan memuai sehingga kita bisa melihat air raksa pada tabung kaca akan naik. Seandainya suhu kembali turun, maka air raksa akan tetap berada pada posisi semula ketika suhu panas karena adanya kontraksi yang menghambat air raksa untuk kembali ke keadaan semula. Sehingga untuk mengembalikan air raksa ke posisi dasar harus mengibaskan termometer dengan kuat. Nah, untuk yang kedua yaitu termometer alkohol. Nah, termometer alkohol ini merupakan termometer cairan alkohol yang menggunakan alkohol sebagai pengisinya. Sebenarnya alkohol lebih pekat daripada air raksa, sehingga ketika memuai perubahan volumenya lebih terlihat jelas. Nah, termometer ini disebut dengan termometer minimum karena mampu mengukur suhu yang sangat rendah. Kemudian yang ketiga yaitu termometer klinis. Nah, termometer klinis ini merupakan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan yang banyak dimanfaatkan pada bidang kedokteran. Suhu badan dapat diukur dengan termometer klinis melalui rongga mulut, ketiak maupun lekukan tubuh lainnya. Nah, termometer klinis dibedakan menjadi dua, yaitu termometer klinis analog dan juga termometer klinik digital.
selanjutnya yaitu termometer inframerah. Termometer ini digunakan untuk mengukur benda yang sangat panas, benda yang bergerak cepat, dan juga benda yang tidak boleh disentuh karena berbahaya. Nah, termometer inframerah ini disebut juga dengan termometer laser karena menggunakan sinar laser untuk mengukur suhu benda. Untuk yang selanjutnya yaitu termometer bimetal mekanik. Termometer ini terbuat dari dua buah kepingan logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda. Dua kepingan logam pada termometer akan melengkung jika terjadi perubahan suhu. Prinsip kerja dari termometer ini merupakan suhu tinggi keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi. Sebaliknya, jika suhu rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu termokopel. Termokopel merupakan sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah perbedaan panas pada benda menjadi perubahan potensial listrik. Termokopel lebih cocok digunakan untuk mengukur suhu tinggi hingga 1800 K. Nah, secara umum termokopel digunakan untuk sensor radiasi, pengaman alat-alat pemanas, pembangkit tenaga panas radioisotope, dan industri berat seperti industri baja dan juga besi. Yang terakhir, termometer termistor. Termistor merupakan alat pengukur suhu yang banyak digunakan dalam rangkaian alat elektronika. Dalam penerapannya, termistor dapat dihubungkan dengan rangkaian lain. Termistor ada dua macam, yaitu PTC atau positive temperature coefficient dan juga NTC, negative temperature coefficient. Yang selanjutnya yaitu skala pada suhu. Suhu yang diukur dinyatakan dalam suatu skala pengukuran. Untuk menentukan nilai suhu diperlukan suatu acuan atau patokan, yaitu pemilihan titik lebur es murni sebagai titik bawah dan titik didih air sebagai titik tetap atas. Kedua titik ini dibagi menjadi beberapa bagian skala yang disebut dengan derajat. Skala pengukuran suhu dikenal dengan 4 macam, yaitu skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan juga skala Kelvin. Yang pertama yaitu skala Celcius. Skala Celcius ditetapkan berdasarkan titik lebur es dan titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Titik tetap bawah dari suhu es yang sedang mencair diberi batas 0 dan titik tetap atas dari suhu air yang sedang mendidih diberi batas 100. Menurut skala Celcius, jarak antara titik tetap dan titik bawah jarak antara titik tetap bawah dan titik tetap atas adalah 100 satuan skala, atau 100 sama dengan 100 min 0. Titik lebur es digunakan pada titik tetap bawah dan titik air digunakan sebagai titik tetap atas. Skala pengukuran suhu dengan skala Celcius dinyatakan dalam derajat Celcius yang dilambangkan dengan 0 dan dilambangkan dengan derajat Celcius. Skala ini merupakan skala pengukuran yang biasanya digunakan di Indonesia. Yang kedua yaitu skala Kelvin. Pada suhu minus 273 derajat Celcius, partikel berhenti bergerak. Akibatnya tidak ada lagi suhu yang dapat diukur karena energi kinetik partikel sama dengan 0. Berdasarkan penemuan ini, adanya nol mutlak, yaitu suhu terendah yang mungkin dapat dimiliki oleh sebuah benda. Pengukuran suhu yang menggunakan skala pengukuran Kelvin dinyatakan dalam derajat Kelvin dengan lambang K. Menurut skala Kelvin, es mencair pada suhu 273 K dan air mendidih pada suhu 373 K dengan tekanan udara sebesar 1 atmosfer. Jadi skala Kelvin memiliki jarak skala yang sama dengan skala Celcius, yaitu 100 satuan skala, atau 373 min 273 sama dengan 100. Namun penulisan satuan skala Kelvin tanpa simbol derajat, contohnya 50 K.
Sedangkan skala Celsius dan skala Fahrenheit ditulis dengan simbol derajat. Contohnya 0, terus derajat, terus Celsius, atau 50 derajat. Ada titik kecil di atas, bukan titik kayak 0, kecil di atas, terus F. Kemudian yang ketiga yaitu skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit pengukurannya dinyatakan dalam derajat Fahrenheit yang dilambangkan dengan derajat F. Fahrenheit menggunakan titik lebur S untuk titik tetap bawah dan titik didih air untuk tetap atas. Pada skala Fahrenheit, titik lebur S diberi angka 30 derajat Fahrenheit F dan titik didih air diberi angka 212 derajat F. Skala Fahrenheit ini biasa digunakan di negara Amerika Serikat. Fahrenheit membuat skala termometer dengan menggunakan titik tetap bawah yaitu suhu es yang sedang mencair diberi batas 32 dan titik tetap atas adalah suhu air yang mendidih pada tekanan udara 1 atmosfer yang diberi batas 112. Jadi menurut Fahrenheit jarak antara titik bawah dan titik tetap atas termometer adalah 180 satuan skala, atau 180 sama dengan 212 min 32. Nah, untuk yang keempat, untuk yang terakhir yaitu skala Reaumur. Skala Reaumur dikemukakan oleh René Antoine Farhaud de Reaumur, seorang ilmuwan dari Prancis pada 173. Titik beku air pada skala Reaumur sama dengan skala Celsius yaitu 0 derajat. Namun titik didih air diberi angka 80 derajat. Oleh karena itu 1 derajat Reaumur sama dengan 1,25 derajat Celsius atau Kelvin. Hubungan skala Reaumur dengan Kelvin diperoleh dengan menggunakan perbandingan selisih antara kedua Celsius tersebut. Selanjutnya, konsep pemuaian benda. Nah, pemuaian memiliki arti bertambahnya suatu ukuran benda diakibatkan adanya kenaikan suhu zat tersebut. Besarnya pemuaian zat sangat bergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan juga jenis zat. Efek pemuaian zat banyak bermanfaat dalam pengembangan berbagai teknologi. Pemuaian panas ialah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, atau volumenya karena terkena panas maupun kalor. Pemuaian suatu benda akan berbeda-beda tergantung dari suhu sekitar dan juga koefisien mulai atau juga daya muai dari benda itu. Besarnya pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Besarnya pemuaian sangat tergantung pada ukuran awal benda, kenaikan suhu, dan jenis zat. Efek pemuaian zat sangat bermanfaat dalam pengembangan berbagai jenis teknologi. Yang pertama yaitu pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi dalam suatu benda, contohnya seperti bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Pemuaian pada benda terjadi di seluruh bagian benda. Pemuaian pada suatu zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Nah, untuk pemuaian panjang merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Kemudian pemuaian luas. Nah, pemuaian luas ini merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Yang selanjutnya yaitu pemuaian volume. Nah, pemuaian volume memiliki arti pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan juga tebal. Yang kedua yaitu pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja.
Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair itu berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya akan berbeda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas disebut dengan triple point. Khusus untuk air, pada kenaikan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya tidak bertambah, akan tetapi justru menyusut. Pengecualian ini disebut dengan anomali air. Oleh karenanya, pada suhu 4 derajat Celcius, air memiliki volume terendah. Pada suhu 4 derajat Celcius, air menempati posisi terkecil, sehingga pada suhu itu air memiliki massa jenis terbesar. Jadi air bila suhunya dinaikkan dari 0,4 derajat Celcius, 0 sampai 4 derajat Celcius akan menyusut, dan bila suhunya dinaikkan dari 4 derajat Celcius ke atas akan memuai. Hubungan antara volume dan suhu pada air digambarkan pada grafik di atas. Yang ketiga yaitu pemuaian pada zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat ini tidak terjadi muai panjang dan muai luas, tetapi hanya muai volume gas tersebut. Pemuaian pada zat gas ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal, kemudian pada tekanan tetap atau isobarik, dan yang terakhir pada volume tetap isohorik. Nah, pemuaian pada gas suhu tetap atau isotermal, salah satu contohnya yaitu pompa untuk mengisi angin pada ban sepeda yang awalnya terasa ringan, namun setelah lama-kelamaan akan terasa lebih berat. Hal ini dikarenakan ketika menekan pompa berarti volume tersebut akan mengecil. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle yang menyatakan bahwa gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil tekanan dan volume gas akan tetap. Kemudian pemuaian zat saat tekanan tetap atau disebut dengan isobarik merupakan pemuaian gas pada tekanan yang berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Kemudian untuk pemuaian pada volume tetap atau isohorik merupakan pemuaian gas pada volume tetap yang berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Yang terakhir yaitu konsep perubahan wujud benda. Nah, konsep perubahan wujud benda ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu mencair, menguap, membeku, mengembun, dan juga menyublim. Yang pertama yaitu mencair atau melebur. Nah, mencair ini merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contoh peristiwa mencair ini sangat banyak. Salah satu contohnya yaitu mentega yang dipanaskan akan mencair. Es batu yang dibiarkan di udara terbuka akan mencair. Logam jika dipanaskan dalam suhu tinggi pun akan mencair. Yang kedua, menguap. Nah, menguap ini merupakan perubahan wujud benda dari zat cair menjadi gas. Contoh menguap ini yaitu bensin, spiritus, dan juga solar yang dibiarkan pada udara terbuka yang lama-kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. Pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut sehingga garam dapat mengendap. Nah, biasanya air laut ini akan dijemur, kemudian nanti airnya akan menguap dan kering menghasilkan garam. Yang ketiga yaitu membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi zat padat.
Nah, membeku contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Kemudian minyak goreng menjadi padat saat udara dingin. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contoh dari mengembun adalah di luar gelas basah apabila gelas berisi air es. Yang kedua, terjadinya embun di pagi hari. Itu merupakan contoh dari mengembun. Kemudian yang terakhir yaitu menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas atau sebaliknya. Nah, contoh dari menyublim ini adalah kapur baru diletakkan di dalam almari, lama-kelamaan akan habis, padat menjadi gas. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat.